Halo teman-teman. Swiss, nama resmi Konfederasi Swiss. Selama bertahun-tahun, negara ini selalu menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Menurut Dana Moneter Internasional, pada 2019, PDB per kapita negara itu mencapai $83.700. Peringkat kedua di dunia. Menurut laporan kekayaan global, setiap orang dewasa di Swiss memiliki kekayaan rata-rata $564.650. Dan sekitar 12% adalah jutawan dolar. Berbicara tentang kekayaan Swiss, kita bisa mendaftar satu halaman. Tapi masih belum menceritakan semua angka yang mengesankan tentang negara ini. Ada satu hal yang kami pikir Anda juga bertanya-tanya, mengapa mereka begitu kaya? Meskipun negara ini terkurung daratan, ia juga tidak memiliki sumber daya yang signifikan. Pertama, kita akan melihat sejarah Swiss modern. Ini adalah negara yang telah mempertahankan kebijakan netral selama lebih dari 200 tahun. Setelah kekalahan Prancis di Eropa, Perjanjian Paris tahun 1815 ditandatangani. Kekuatan Eropa, termasuk Inggris Raya, Prancis, Austria, Prusia, Portugal, Spanyol, Rusia, dan Swedia, setuju untuk secara permanen mengakui Swiss sebagai negara yang merdeka dan netral. Pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini, didirikan. Dan juga disetujui, mengingat Swiss sebagai negara netral di dunia. Oleh karena itu, ketika seluruh Eropa diliputi asap dan api selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, Swiss tetap tidak terluka. Itu adalah poin yang sangat menguntungkan bagi ekonomi Swiss untuk memiliki peluang untuk berkembang dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan itu. Kedua, berkat kebijakan netral, ekonomi dan politik sangat stabil. Swiss menjadi perbendaharaan paling terpercaya di dunia. Pada tahun 2018, perkiraan nilai aset yang dikelola oleh Bank Swiss lebih dari 7.000 miliar dolar. Hampir menyamai total aset 750 miliarder terkaya di dunia saat ini. Di mana, hampir 50% adalah simpanan miliarder dan bisnis asing. Sektor keuangan, khususnya sektor perbankan, merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian Swiss. Ini berkontribusi sekitar 10% terhadap total PDB negara. Namun, meski penting, perbankan bukanlah sektor yang menentukan kekayaan Swiss. Ini adalah industri manufaktur berteknologi tinggi. Karena mereka tidak memiliki sumber daya yang signifikan, dan tidak dapat memanfaatkan lahan untuk pertanian, pertanian hanya menyumbang 0,65% dari PDB. Jadi sangat penting bahwa mereka menggunakan otak mereka lebih dari anggota badan mereka. Selama bertahun-tahun, tenaga kerja Swiss telah menjadi yang paling terampil di dunia. Terkenal karena kemampuannya menciptakan produk berkualitas luar biasa. Hal yang paling Anda lihat, adalah jam tangan dan coklat. Meski negara ini tidak menanam satu pohon kakao pun. Swiss mengimpor produk mentah seperti emas, logam, bahan kimia, terutama dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian buat mereka menjadi produk yang sangat berharga, dan ekspor kembali ke negara-negara ini. Dan ke negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India. 10 barang ekspor dengan nilai terbesar pada 2019, antara lain, obat-obatan menyumbang 26,4% dari total omset ekspor, batu mulia dan logam mulia menyumbang 25,5%, mesin, termasuk komputer, menyumbang 7,3%, bahan kimia organik menyumbang 7%. Jam tangan menyumbang 6,9%, peralatan optik dan medis menyumbang 5,5%, mesin dan peralatan listrik menyumbang 4%, sisanya adalah industri lain. Jika Anda ingin tahu apakah seseorang kaya, lihatlah teman-teman yang bermain dengannya. Begitu juga negara sekaya Swiss, juga memiliki teman yang sangat kaya. Di antaranya adalah Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Cina, Prancis, India, Italia, Hong Kong, dan Jepang, masing-masing mitra dagang utama Swiss. Selama 10 tahun terakhir, Swiss secara konsisten menduduki puncak daftar ekonomi paling kompetitif, menurut Forum Ekonomi Dunia. Negara ini secara konsisten dinobatkan sebagai tempat terbaik untuk ekspatriat, mencari peluang investasi, dan pekerjaan bergaji tinggi. Selain itu, tarif pajak preferensial dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, juga menarik bisnis ke Swiss. Serta orang-orang berbakat yang ingin mencari tempat untuk mengembangkan diri. Dengan demikian, membantu Swiss mengumpulkan tenaga kerja dengan bakat dan keahlian, yang cocok untuk pengembangan industri teknologi tinggi. Selain itu, negara kaya harus memiliki pendidikan yang baik. Dalam survei terbaru, Swiss adalah salah satu dari 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Konstitusi Swiss mempercayakan kanton dengan otoritas untuk menjalankan sistem pendidikan mereka sendiri. Jadi akan ada perbedaan yang jelas dalam hal metode pendidikan antar negara. Oleh karena itu, seorang anak yang ingin pindah sekolah dari satu negara bagian ke negara bagian lain akan sulit untuk berintegrasi.
Seperti negara lain, Swiss memiliki sistem sekolah negeri dan swasta, tetapi sekitar 95% siswa bersekolah di sekolah umum. Karena biaya kuliahnya rendah dan kualitas pendidikannya sangat bagus. Jadi itulah pilihan kebanyakan orang. Kekuatan jurusan pelatihan universitas di Swiss adalah manajemen pariwisata, hotel, keuangan dan perbankan dan beberapa disiplin ilmu terkait ekonomi. Menurut evaluasi siswa yang belajar di luar negeri, Universitas Swiss mendapat skor 9/10 untuk kualitas pendidikan. Singkatnya, Swiss kaya karena ekonomi dan politiknya yang stabil, bermain dengan teman-teman kaya, berinvestasi dalam pendidikan dan inovasi teknologi yang baik. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.